Halo guys, welcome back to my channel. Do you see what I see? Cerita ini diawali pada tahun 1986. Pada malam itu terlihat seseorang telah menggali kuburan. Dia membawa jenazah tersebut menggunakan sebuah gerobak untuk dibawa ke sebuah gubuk tua demi dijadikan sebuah ritual. Terlihat seorang wanita yang melihat proses ritual tersebut dikala sang pria memotong dan mengambil sebuah tali pocong yang menempel di jenazah tersebut. Niat ingsun umpul panyuwun. 10 tahun dari kejadian itu, tepatnya pada tahun 1996, Faye dan Kartika terlihat sedang memberikan kejutan ulang tahun bagi temannya yang bernama Mawar. Mawar terlihat sangat senang dengan kejutan ulang tahun yang diberikan oleh teman-temannya itu. Sampai pada sore harinya, Tolong ambilkan pembalut di tasku ya. Mawar meminta kepada Faye untuk mengambilkan pembalut miliknya. Dan tak lama berselang, Mawar keluar dari dalam toilet. Faye dan Kartika memuji penampilan dari Mawar yang sangat terlihat cantik di sore hari itu. Kartika yang pada saat itu hendak akan berniat mengajak Mawar untuk jalan-jalan, namun Mawar menolaknya karena dia akan berziarah ke makam kedua orang tuanya. Hal ini pun sempat diingatkan oleh Faye, mengingat hari sudah terlalu sore. Namun Mawar tetap ingin berziarah ke makam kedua orang tuanya, karena itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan Mawar di setiap hari ulang tahunnya. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, Mawar akhirnya tiba di lokasi pemakaman kedua orang tuanya. Mawar memberitahu kedua orang tuanya jika hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mawar yang mengingat beberapa kenangan manis bersama orang tuanya, terutama kue buatan dari ibunya yang sampai saat ini Mawar belum bisa temui. Sampai pada akhirnya Mawar meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk mempunyai seorang pacar. Terlebih kini usianya sudah menginjak 20 tahun. Dan tiba-tiba saja terdengar suara lonceng angin yang tak jauh dari Mawar berada. Seolah-olah permintaan dari Mawar ini direstui oleh alam. Mawar pada saat itu dia berpamitan untuk kembali pulang dan meninggalkan makam ibu dan ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, Mawar seolah-olah diikuti oleh seseorang. Dan tiba-tiba saja Mawar melihat seekor anjing yang terus menggonggong kepada dirinya. Meskipun pada akhirnya anjing tersebut meninggalkan Mawar begitu saja. Lalu di tempat yang lain, Kartika, Faye dan bersama pacarnya yang bernama Alex, mereka sedang membicarakan Mawar. Alex sangat kasihan dengan kondisi Mawar saat ini. Dia seorang anak yatim piatu. Mawar hanya mempunyai seorang adik yang bernama Melati. Namun Melati kini berada di luar kota. Alex justru di sini dia ingin berniat sekali membawa Mawar ke diskotik. Dan tak lama berselang, Mawar tiba di kosannya. Kartika mengatakan kepada Mawar jika Alex berniat mengajak Mawar ke disko. Hal ini membuat Mawar semakin salah tingkah di depan teman-temannya dan langsung pergi meninggalkan teman-temannya itu untuk masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Mawar mengeluarkan sebuah kotak tua yang di dalamnya berisikan satu buah pita berwarna merah. Dan tiba-tiba saja telepon pun berdering di kosannya mereka. Kartika yang pada saat itu mencoba mengangkat telepon tersebut.
namun tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara lonceng angin yang mirip seperti suara lonceng angin di lokasi pemakaman ayah dan ibunya Mawar. Dan tiba-tiba saja Mawar muncul tepat di belakang Kartika. Kartika pada saat itu memberitahu Mawar jika ada seseorang yang iseng menelepon ke kosan mereka. Jadi Kartika meminta Mawar untuk mengabaikannya. Sampai pada pagi hari itu Kartika kembali bertanya soal si penelepon misterius kepada Mawar. Apakah dia menelepon kembali? Mawar hanya merespon itu dengan tersenyum malu. Hal ini semakin menguatkan Kartika. Jangan-jangan yang menelepon pada malam hari itu adalah pacarnya Mawar. Pembicaraan mereka pun didengar oleh Donna yang sangat terkejut jika Mawar sudah mempunyai seorang pacar. Namun Faye lebih terkejut tak kalah melihat Mawar mimisan pada saat itu. Faye langsung mengobati Mawar di kamarnya sambil mengatakan kepada Mawar kalau ada apa-apa cerita kepada dirinya, termasuk soal pacar barunya Mawar. Namun Mawar menapik semua itu. Jika Mawar belum pacaran, dia baru saja kenal dengan laki-laki tersebut. Namun Mawar merasa cocok dengan laki-laki tersebut. Dan di pagi hari yang sama, Faye dan Mawar mereka ke kampus bersama. Mawar pada saat itu terlihat menggunakan pita berwarna merah di rambutnya. Dan di sini terlihat sebuah perubahan sikap yang aneh dari Mawar. Sampai pada akhirnya Mawar menatap tajam ke arah Alex yang pada saat itu terlihat dari kejauhan. Dia sedang berjalan bersama seorang mahasiswi yang lain. Hal ini pun menarik perhatian dari Faye. Dan tiba-tiba saja Itu selingkuhannya. Alex yang pada saat itu langsung mendatangi Mawar dan juga Faye. Namun Mawar mencampakkannya. Dan Faye menatap curiga ke arah pacarnya tersebut sambil bertanya soal perempuan yang berjalan bersama Alex. Alex menjelaskan jika dia adalah Miss Lin, seorang ahli mistis yang selalu muncul di radio kampus. Dan pada malam harinya terlihat sebuah pagar rumah yang terbuka dengan sendirinya. Lalu sementara itu Poati melihat Mawar sedang membuatkan 2 buah kopi. Mawar mengatakan kepada Poati jika kopi tersebut untuk tamunya Mawar yang akan datang malam ini. Sampai pada pagi harinya Poati melihat bercak darah yang ada di lantai. Dan di saat yang bersamaan datanglah Alex yang meminta izin kepada Poati untuk bertemu dengan Faye. Namun di saat Alex akan menuju kamarnya Faye, tiba-tiba saja Alex mendengar suara dari Mawar yang sedang berbicara dengan seorang laki-laki di dalam kamarnya Mawar. Alex yang penasaran dia pun mencoba untuk mengintip ke dalam kamarnya Mawar. Dan tiba-tiba saja Alex melihat penampakan yang melintas di dalam kamarnya Mawar. Faye yang melihat kejadian tersebut, dia mencoba bertanya kepada Alex, namun Alex tidak mengatakan apapun. Sampai pada akhirnya Mawar keluar dari kamarnya. Faye yang melihat Mawar pada saat itu. Faye mengingatkan Mawar untuk tidak lupa ke radio kampus demi bertemu dengan Kartika di sana. Mawar tidak menjawab sepatah kata apapun. Lalu sementara itu terlihat Kartika sedang melakukan siaran radio di kampusnya. Kartika pada saat itu menerima sebuah telepon dari salah satu pendengar di radionya. Namun si penelpon itu tidak mengatakan apapun. Hanya terdengar suara lonceng angin yang mirip seperti apa yang pernah Kartika dengar saat Kartika menerima sebuah telepon malam-malam di kosannya. Dan tak lama kemudian si penelpon itu mengatakan, "Ini dari Restu untuk Mawar. Jaga terus janji kita." Setelah siaran berakhir, Kartika bertemu dengan Faye. Namun Kartika menceritakan apa yang baru saja terjadi saat dia siaran tadi. Jika ada seseorang yang menitipkan salam kepada Mawar, dia adalah Restu. Dan jangan-jangan
dia adalah pacarnya dari Mawar. Faye lantas bertemu dengan beberapa mahasiswa yang sekelas dengan Mawar. Dia menanyakan kemana Mawar. Namun temannya mengatakan jika Mawar sudah 2 hari tidak masuk kuliah. Sampai pada malam harinya, terlihat Mawar sedang bersolek pada malam itu, seakan-akan sedang bersiap untuk bertemu dengan seseorang. Lalu di tempat yang lain, Faye sedang merekam suaranya di sebuah Walkman. Namun tiba-tiba saja dia sedikit mendengar suara Mawar di rekaman tersebut. Faye berusaha memutar ulang suara rekamannya dan terdengarlah suara Mawar di rekaman tersebut. Yang dapat dilihat dari aliran jurnalisme baru, seperti jurnalisme publik dan jurnalisme perdamaian sebagai ekspor. Melihat kejadian yang janggal ini, Faye bergegas untuk mencari Mawar ke lantai atas. Sampai pada akhirnya Faye bertemu dengan Mawar di malam itu. Faye bertanya kepada Mawar apakah Mawar membawa seorang laki-laki ke kamar kosannya. Padahal pintu gerbang kosan sudah terkunci. Namun Mawar tidak mengatakan apapun. Dia hanya pergi meninggalkan Faye pada malam itu. Dan di hari berikutnya, Alex menceritakan kepada Faye apa yang dia lihat di kamar Mawar tempo hari saat Alex bertemu dengan Faye di pagi hari itu. Alex melihat ada sepasang mata yang mengintip ke dalam kamarnya Mawar. Alex mengatakan kepada Faye kalau menurut Miss Lin, mendengar kata Miss Lin, Faye langsung cemburu pada kala itu. Faye langsung mendatangi Miss Lin yang pada saat itu dia baru saja keluar dari ruangan kampus. Faye mengatakan kepada Miss Lin apakah dia benar-benar paham soal mistis. Sampai pada akhirnya Miss Lin mengajak Faye ke suatu tempat. Faye bahkan menceritakan kepada Miss Lin jika Mawar berubah sejak dia mempunyai seorang pacar. Bahkan keanehan ini pun dimulai tak kala Mawar kembali dari makam kedua orang tuanya. Faye mengatakan kepada Miss Lin pada sore itu Mawar berziarah ke makam kedua orang tuanya. Padahal pada saat itu Mawar sedang datang bulan. Mendengar hal itu, Miss Lin langsung melakukan perjalanan spiritualnya. Aku melihat satu kotak kayu. Dan dia melihat satu kotak kayu yang ada di kamarnya Mawar. Miss Lin meminta kepada Faye untuk segera menemukan kotak kayu tersebut. Karena yang ditakutkan Miss Lin, Mawar mengalami ketempelan atau ada seseorang yang berniat tidak baik kepada Mawar dengan meminjam kunci kosan kepada Poati. Faye diam-diam masuk ke kamarnya Mawar dan Faye menemukan kotak kayu tersebut yang di dalamnya ada pita berwarna merah. Faye bergegas memasukkan pita itu ke dalam sakunya dan tiba-tiba saja Mawar sudah ada di belakangnya Faye pada saat itu. Mawar yang marah kepada Faye karena dia sudah masuk diam-diam ke dalam kamarnya. Namun Faye mengatakan jika dia khawatir kepada pacar barunya Mawar yang bernama Restu. Namun Mawar mengingatkan Faye untuk jangan pernah ikut campur ke dalam urusannya. Faye dengan kesal akhirnya dia meninggalkan kamar Mawar pada malam itu. Dan di sisi yang lain, Mawar pada saat itu dia membuka isi kotak kayu tersebut dan melihat pita merah miliknya sudah tidak ada. Dan masih di malam yang sama, Kartika pada saat itu dia akan masuk ke dalam kamarnya. Namun tiba-tiba saja pintu kamarnya tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Lalu sementara itu Donna yang sedang berada di toilet. Dia sedang mencuci mukanya. Namun tiba-tiba saja ada kain kafan yang jatuh tepat ke tangannya Donna. Donna yang sangat ketakutan langsung melihat ke arah cermin. Namun semuanya terlihat normal dan tidak terjadi apa-apa. Lalu sementara itu yang terjadi pada Faye. Faye pada saat itu mengambil selimut di kakinya. Namun tiba-tiba saja selimut itu pun berubah menjadi kain kafan. Faye seketika larut dalam ketakutan di malam tersebut. Namun dia memberanikan diri untuk bertemu Mawar di malam itu dengan memegang pita merah yang dia temukan di kamarnya Mawar.
Tapi tiba-tiba saja Faye melihat bercak darah yang ada di lantai kosannya. Faye langsung bergegas berlari untuk meninggalkan lantai tersebut. Dan dia pun bertemu dengan Kartika. Kartika menatap tajam ke arah lorong. Seakan-akan Kartika melihat sesuatu. Sampai pada pagi harinya, Faye dan Kartika bertemu dengan Miss Lin. Faye memberikan pita merah yang ditemukan di kamarnya Mawar. Miss Lin pada saat itu memasukkan pita tersebut ke dalam sebuah baskom. Dan tiba-tiba saja pita tersebut berubah menjadi sebuah tali pocong. Dari sini Miss Lin mengatakan jika sepertinya Mawar ketempelan makhluk goib. Sampai di malam harinya, Faye dan Kartika menaburkan garam dan juga daun kelor di seluruh ruangan kosan. Hal ini dilakukan atas saran dari Miss Lin agar mereka bisa melihat sosok yang mengganggu Mawar selama ini. Po Ati pada saat itu tiba-tiba teringat tentang jemurannya. Karena cuaca sedang hujan, dia bergegas ke lantai atas untuk mengambil jemuran miliknya. Dan tiba-tiba saja suara teriakan Po Ati ini didengar oleh Faye, Kartika dan juga Donna. Mereka bertiga hendak langsung menyusul Po Ati ke lantai atas. Po Ati dalam ketakutannya dia menuju ke suatu tempat. Namun saat Kartika memeriksanya, tidak ada hal apapun. Po Ati langsung dibawa ke dapur pada saat itu untuk ditenangkan. Yang pada saat itu di mana Mawar juga ada di sana. Dan seperti biasa Mawar sedang membuatkan 2 buah kopi. Donna langsung mengingatkan Mawar jika Mawar harus segera meninggalkan pacarnya itu karena pacarnya bukan orang baik-baik. Namun Mawar bersikukuh jika cowoknya itu adalah orang baik-baik. Faye yang mendengar kata-kata tersebut, Faye meminta Mawar untuk mengenalkan pacarnya tersebut kepada mereka. Kalau kalian mau ketemu dia, malam ini dia datang. Malam ini dia akan datang. Pada malam itu, tepat jam 12 malam, mereka semua bersama Mawar menunggu kehadiran Restu. Dan tiba-tiba saja listrik yang ada di kosan pun padam. Dan di saat yang bersamaan pula Mawar tiba-tiba menghilang. Faye meminta Kartika untuk memeriksa Mawar di kamarnya, sedangkan dirinya akan mencari Mawar ke pintu depan. Faye yang pada saat itu sudah berada di halaman kosan. Dan tiba-tiba saja Ini Mas Restu. dalam ketakutannya dia berlari meninggalkan Mawar pada malam itu dan bertemu dengan Kartika, Donna dan juga Po Ati. Namun rupanya Mawar juga mengikuti Faye, yang pada akhirnya Mawar mengenalkan Mas Restu kepada teman-temannya termasuk juga Po Ati. Sontak mereka pun berlari ketakutan dan menuju ke lantai atas. Namun tiba-tiba saja Faye teringat tentang Mawar. Donna yang pada saat itu sangat kesal dengan kelakuan Faye. Kok bisa-bisanya Faye masih ingat kepada Mawar padahal mereka sedang ketakutan. Namun Faye tetap ingin berniat untuk membawa Mawar karena Faye takut terjadi apa-apa terhadap Mawar. Akhirnya Faye dan Kartika pun menemukan Mawar sedang berada di luar kosan. Dan Mawar pada saat itu dia tiba-tiba saja pingsan. Faye dan Kartika langsung membawa Mawar ke dalam kosan. Mawar yang sudah kembali tersadar, namun dia kembali meneriakkan nama Mas Restu. Bahkan Mawar mengatakan untuk meminta Mas Restu agar menjemputnya. Dan tiba-tiba saja Mawar kerasukan. Dia melayang di atas sofa. Dalam kepanikannya Faye mencoba meminta Donna untuk mengambilkan sebuah tali. Dan setelah kejadian tersebut, Faye memberikan nomor telepon milik Melati kepada Po Ati dan meminta Melati untuk segera datang ke kosan mereka. Lalu sementara itu Kartika dan Faye dia pergi menuju rumahnya Alex. Namun tiba-tiba saja Faye dan Kartika melihat Alex sedang bersama Miss Lin di kosannya. Alex yang panik melihat kedatangan pacarnya, dia berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun Faye pada saat itu tidak mempedulikannya. Justru di sini Faye meminta bantuan Miss Lin. Faye mengatakan kepada Miss Lin, Dia pacaran sama pocong. Miss Lin sudah tiba di kosannya Faye dan juga Kartika.
Dia melihat Mawar yang sudah terikat. Mislin dengan kemampuannya dia berusaha untuk menerawang apa yang telah terjadi. Mislin mengatakan kepada Faye jika dia membutuhkan daun kelor untuk melaksanakan ritualnya. Namun tiba-tiba saja Mislin merasakan sesuatu yang telah terjadi. Dan tak lama kemudian Mawar yang sedang berbaring di lantai, dia tiba-tiba saja terbungkus oleh kain putih. Dan tak lama kemudian pintu kosan pun terbuka. Namun untungnya Kartika bisa menahan Mawar. Tapi Mawar masih saja kesurupan. Sampai semua itu terhenti ketika Mawar dibungkus layaknya seperti orang yang meninggal. Sampai pada pagi harinya, Faye yang tiba-tiba terbangun pada pagi hari itu, dia melihat Mawar sudah tidak ada. Faye dan teman-temannya berusaha mencari di mana Mawar. Namun di saat yang bersamaan, Faye kedatangan Melati, adik dari Mawar. Faye mengatakan kepada Melati pada saat itu jika Mawar kini berpacaran dengan Pocong. Bahkan Faye menambahkan semua keanehan ini pun terjadi semenjak Mawar kembali dari ziarah ke makam orang tuanya. Dan tiba-tiba saja Mislin memberitahu kepada Faye dan juga Melati jika Mawar kini berada di rumah orang tuanya. Akhirnya Faye, Kartika, Mislin, Melati dan juga Alex, mereka akan pergi menuju rumah orang tuanya Mawar. Setibanya di rumahnya Mawar dan juga Melati, mereka semua mencari keberadaan Mawar. Namun sayangnya tidak ada satu orang pun di rumah tersebut. Sampai pada akhirnya mereka menemukan sebuah pintu yang ditutupi oleh perabotan. Faye, Kartika, Melati dan juga Mislin, mereka mencoba untuk masuk ke balik pintu tersebut. Dan di sana mereka pun menemukan jenazah dari Restu. Mislin mengatakan kepada mereka semua jika tempat ini adalah sebuah tempat pesugihan untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Dengan sebuah resiko, mereka akan terus ketempelan sosok pocong ini selama 1000 tahun. Dan untuk menghentikan semua kutukan ini, mereka harus menguburkan jasad pocong tersebut bersama si pelaku pesugihan. Dalam artian, mereka semua harus menguburkan jasad dari Restu di kuburan ayah dan ibunya Mawar. Akhirnya di malam itu mereka pun menuju pemakaman ayah dan ibunya Mawar. Namun di tengah-tengah perjalanan, Faye dan Melati melihat sosok Mawar dari kejauhan. Mereka pun berusaha untuk mengejar sosok Mawar pada saat itu. Dan di sisi yang lain, Alex masih menyeret jenazah Restu. Lalu tak lama kemudian, Faye, Melati dan juga Alex, mereka melihat beberapa penduduk desa yang sedang menggotong jenazah untuk dikuburkan. Lalu tak lama kemudian muncullah Kartika dan juga Mislin. Akhirnya mereka pun bergegas untuk menggali kuburan ayah dan ibunya Melati. Dan alangkah terkejutnya mereka tak kala mereka menemukan Mawar yang berada di dalam kuburan. Alex dan teman-temannya segera mengangkat Mawar dari liang lahat. Dan setelah itu Alex segera bergegas untuk memasukkan jenazah Restu ke kuburan ayah dan ibunya Mawar. Dan di saat yang bersamaan, Mawar kembali kesurupan. Alex dan juga Kartika berusaha menutup liang lahat itu dengan tanah. Dan sementara itu Mislin, Faye dan Melati masih berusaha untuk menenangkan Mawar. Dan semua ketakutan itu berakhir tak kala kuburan Restu sudah tertutup rapat dengan tanah. Dan di akhir cerita, Mawar sudah kembali seperti biasanya. Dia selalu ceria bersama teman-temannya. Lalu sementara itu Faye memutuskan untuk putus dengan Alex. Faye kini lebih memilih melewati hari-harinya bersama Kartika dan juga Mawar. Lalu sementara itu Mawar sendiri sepulangnya dari kuliah, dia menatap cermin dengan tatapan yang mengerikan. Selang beberapa saat dari kejadian itu, Faye, Kartika dan juga Donna mendapat surat dari Mawar di mana Mawar sudah bertekad untuk pergi bersama Restu. Faye, Kartika dan juga Donna, mereka semua tidak percaya dengan apa yang terjadi.
Tak kala mereka menemukan Mawar di dalam kamarnya, sudah gantung diri demi untuk menyusul cinta sejatinya, yaitu Mas Restu. Dan film pun berakhir.